Ini Mercedes-Benz Axor 2528 CX Euro 4. Jadi 25 ini adalah GVW, Gross Vehicle Weight. Jadi GVW itu muatannya dia gendong sendiri atau dia pikul sendiri, namanya GVW. GVW-nya 25 ton. Kemudian dua angka yang di belakang selalu kita kalikan 10. Jadi 28 kali 10 berarti 280. Jadi ini adalah horsepower-nya. 280 horsepower ada di RPM, ketemunya jumpanya di RPM 2200 powernya. Jadi 280 horsepower ada di RPM 2200. Ya, karena dia mobil Euro 4, ada tambahan cairan yang selalu ada, baik itu di Hino, baik itu di Fuso, dia sudah menggunakan Euro 4 tambahnya cairan AdBlue. Ini kapasitas tangki fullnya sekitar 60 liter atau 50 liter. Jadi AdBlue ini itu ada di layar monitor yang gambarnya biru ya atau hijau. Itu ada gambar di bawah indikator, ada dua indikatornya itu menempel, satu fuel, satu AdBlue. AdBlue ada tanda warna hijau. Jadi kalau hijaunya itu full di indikator berarti AdBlue-nya penuh. Jadi AdBlue ini ya ini sangat erat hubungannya dengan power. Kenapa sangat erat? Apabila AdBlue-nya ini habis atau tidak ada lagi, dia mengurangi kerjanya power. Nah, ini. Jadi secara teknikal itu ada penjelasannya ya, tetapi secara pengoperasian teman-teman paham saja bahwa kalau tinggal lagi seperempat AdBlue-nya wajib diisi dan ada muncul di layar monitor atau di indikator AdBlue-nya. Ini perlu diperhatikan. Jadi kekuatan AdBlue ini, maksimal AdBlue-nya ini ya, cara kerjanya dalam 100 liter bahan bakar solar dieselnya itu menghabiskan sekitar 3-5 liter AdBlue. Nah itu teman-temannya, ini gambaran untuk pemakaian AdBlue. Posisi gearnya ini selalu ada di low range. Nah, di gigi rendah. Jangan parkir kita di gigi tinggi. Kenapa seperti itu? Itu SOP-nya. Jadi SOP untuk parkir, baik parkir sebentar, baik parkir lama, selalu ada di gear low range. Kemudian kita pasti pahami. Jadi untuk masuk ke gear 3 dan 4 cukup Anda dorong ke depan itu pasti 3. Ke bawah tarik dia pasti 4. Nggak perlu dicari-cari lagi. Yang kita cari yang mana? Apabila kita mau memilih gear 1 seperti ini, geser kandasnya 1 kali, seperti ini. Jadi jangan terlalu keras. Jadi keras tadi itu yang membuat salah penempatan gear, salah bahaya. Kenapa bahaya? Bisa turun transmisi. Kenapa bisa turun? Karena pilihan gear kita ini maju, tiba-tiba masuk dia ke gear mundur. Jadi secara teknikal merusak transmisi. Nah ini contohnya ya. Terlalu keras ya, ini mundur ini. Jadi untuk pahamnya gear 1 dan gear 2 cukup seperti ini aja, kandasnya 1 kali. Jangan terlalu keras seperti ini. Nah ini, dorong dia ke depan. Pasti 1, 2. Itu sudah 2. Kemudian untuk gear mundur dorong sekali, kemudian sekali lagi. Seperti ini. Itu dia. Pasti dia masuk. Ada tandanya. Sebelum masuk ke R, ada di layar monitor ya, ada R-nya muncul seperti ini. Nah, berarti dia sudah terhubung di gear mundur. Nah, ini seperti ini kawan-kawan ya. Ini sudah aman, tinggal maju saja lagi. Nah, begitu juga C. C-nya begitu juga. Nih, dia masuk C. Power, merayap. Jadi ini digunakan di saat muatan-muatan berat ditanjakan. Kita khawatir gear 1 atau gear 2 nggak naik, cukup kita gunakan gear C. Aman. Jadi RPM-nya cukup di areal warna hijau di 16 kalau kita menggunakan gear C. Itu kemudian 3 baru kita dorong ke depan, kemudian dorong lagi dia, itu pasti 3. Karena untuk 1, 2 sudah kita cari tadi, kita geser ke kiri sekali kandasnya. Nah ini 3, kemudian 4-nya tarik dia ke belakang, pasti 4. Nah seperti ini. Mau 5, cukup Anda netralkan kembali,
Untuk hike-nya ya, hike-nya sistemnya ini kan ditempeleng atau double H kata teman-teman ya. Sistemnya gearnya double H atau sistem ditampar. Nah, kita netralkan, kemudian kita tampar dia ke kanan seperti ini, atau kita tempeleng. Nah, terdengar bunyinya. Ini sudah terhubung dia. Jadi saat dia netral di hike, terhubung langsung di gear 5 dan 6. 5 tinggal dorong seperti ini. Nah, ini masuk 5. Kemudian tarik dia ke belakang, itu pasti 6. Nah, kalau kita mau 7, netralkan, kemudian geser dia. Nah, seperti ini. Geser lagi, mentok dia ke kanan habis. Nah, ini pasti 7. Kemudian 8 begitu juga, mentok dia ke kanan, tarik dia ke belakang. Ini pasti 8. Ini 8, teman-teman. Kemudian kita dari 8 mau ke 6. Nah, atau mau ke 7 dulu. 7 dorong saja dia ke depan sambil ditahan. Nah, pasti 7. Tetapi untuk 6 dan 5 cukup kita netralkan saja, nggak perlu dicari-cari 5-6-nya seperti ini. Nah, ini sudah langsung terhubung di gear 5 dan 6. 5 tinggal dorong, kemudian 6 tinggal tarik. Ini untuk susunan gearnya. Jadi gear ini sangat penting sekali. Kenapa penting? Salah pemilihan gear bahaya. Bahayanya bermasalah dengan transmisi, teman-teman. Itu ya. Ini untuk sejenak sebagai pandangan atau bayangan pengoperasian sistem manual ya, sistem manual HPS, hydraulic pneumatic shifting gear seperti ini. Ini kita tempeleng lagi. Kita mau standby atau mau parkir, ditampar lagi dia ke kiri seperti ini. Nah, terdengar bunyinya ya, baru kita tarik dan parkir seperti ini. Nah, itu aman dan muncul netralnya. Nih, ya. Nah, ini sudah netral, sudah aman nih. Awal bergerak kita gunakan gear 1. Gear 1 itu harus mentok sekali dia. Nah, seperti ini. Mentok sekali, baru didorong ke depan, pas gear 1. Dia tidak akan meleset, pas di kamarnya gear 1. Nih, habis itu kita rilis rem parkir. Nih, sudah. Baru kita jalan. Habis gear 1 langsung kita tambah gear 2. Caranya seperti ini, tekan pedal kopling full. Masih kamar yang pas di bawahnya tadi. Tambah gearnya. Jadi gear 3 cukup Anda dorong dia ke depan seperti ini, dia langsung netral. 3-nya tinggal didorong. Injak pedal kopling jangan lupa. Enggak, 3. Di 3, 4 begitu juga. Tinggal tarik ke belakang seperti ini. Ini pas 4 ya, nggak akan meleset. Ini. Kita netralkan dulu seperti ini. Kemudian kita tampar dia ke sebelah kanan. Nah, baru 5-nya tinggal dorong saja ke depan. Pas di gear 5-nya. Tidak akan meleset. Kemudian kita tambah lagi 6, tinggal tarik ke belakang 6. Ini sudah 6. Jadi gear ini ya, teman-teman, menyesuaikan kecepatan dengan pilihan gearnya. Nah, ini sudah masuk ya, menanjak ya. Jadi kita boleh kurangi gigi, cukup ke 4 saja. Kurangi lagi itu 3 ya. Jadi gear 3 dia kuat ini. 2. Oke. Di gear 2.
Bisa, ini bisa kita bikin satu lagi. Ini agak tinggi ini tanjakannya. Cuma harus pas ya. Jadi kalau gear 1 ini putaran roda tidak mutar lagi biar enak masuknya. Seperti ini nih. Dia harus ada gaya stopnya. Jadi kebanyakan teman-teman itu dia paksa masuk gear. Roda masih mutar, dia paksa. Kenapa dia paksa? Dia takut termundur. Padahal tidak. Pas putarannya lagi dia tidak mutar, langsung kita dorong ke depan, satu, aman.